Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, kita jumpa lagi di podcast bersama Riansyah. Kali ini kisahnya dari salah satu teman saya. Tunggu ya, kita akan mulai ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, kita mulai ceritanya ya. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu teman saya, sebut saja namanya Randy. Dan Randy juga punya teman dekat di luar sana, sebut saja namanya Andri. Randy dan Andri adalah dua orang sahabat yang cukup dekat ya teman-teman. Dan mereka masuk bekerja di salah satu perusahaan ternama secara bersamaan. Mereka bareng-bareng masuknya di perusahaan itu. Dan mereka sudah bekerja selama 20 tahun. Dan dalam rentang waktu 20 tahun, Randy sudah mencapai jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tersebut. Ya, dia sudah beberapa kali dipromosi untuk naik jabatan. Sementara Andri selama 20 tahun itu hanya baru satu kali saja naik pangkat atau dipromosi. Dan kemudian pada tahun ke-10 bekerja, Andri dipindah tugaskan ke luar kota. Sementara Randy tetap berada di Jakarta. Selama terpisah jarak tersebut, kedua sahabat ini masih tetap berhubungan dengan baik. Saling kontak-mengontak satu sama lain. Saling memberi kabar satu sama lain. Sampai kemudian di tahun 2015, Andri dipindahkan kembali ke kantor pusat di Jakarta. Teman-teman, otomatis setelah pindah ke Jakarta, Andri menjadi bawahannya Randy, walaupun tidak secara langsung ya. Keadaan ini, kondisi ini membuat Andri menunjukkan sikap yang tidak senang kepada Randy. Iri hati kepada Randy. Padahal Randy bersikap biasa-biasa saja kepada Andri. Ya seperti orang sahabat, tidak ada yang berubah. Dan Andri dengan sengaja ketika diminta untuk buat laporan kepada direksi, dia sengaja membuat laporan itu menjadi salah-salah, acak-acakan. Otomatis kondisi ini, laporan yang salah ini membuat direksi menjadi marah. Secara profesional, Randy menegur Andri supaya merubah sikapnya. Dan menegur Andri juga secara profesional. Dan setelah menegur pun, Randy meminta maaf kepada Andri. Bahwa apa yang dia lakukan bukan secara pribadi, tapi lebih kepada aturan perusahaan dan sikap profesional. Teman-teman, tentu saja Andri tidak terima ketika ditegur oleh Randy. Andri menunjukkan sikap yang penuh kebencian kepada Randy, meskipun Randy bersikap biasa-biasa saja. Sampai pada suatu hari ketika Randy mau masuk ke ruangannya, tiba-tiba kepala Randy terasa sakit, seperti dihantam oleh benda keras. Dan rasa sakit ini semakin hari semakin menjadi-jadi dan menjalar ke daerah pundak. Randy seperti merasa sedang memikul sesuatu yang berat sekali. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Randy memeriksakan pundaknya ke dokter. Dan ketika diperiksa, terdapat luka di daerah pundak. Luka dari mana teman-teman? Padahal Randy itu nggak pernah terjatuh dan selalu rajin berolahraga. Dan bahkan sering Randy itu sebelum ke kantor melakukan olahraga terlebih dahulu. Jadi dia heran, ya kenapa bisa ada luka di pundaknya, di dalam pundaknya teman-teman. Dan akhirnya dia memeriksakan diri lebih lanjut terhadap sakit yang dialaminya. Malam harinya ketika Randy hendak tidur di kamarnya, tiba-tiba badannya ada yang mengangkat, membawa. Randy kaget dan Randy merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Badannya diangkat tinggi dan ketika dia menoleh ke belakang, terlihatlah olehnya makhluk yang tinggi besar, hitam, giginya panjang dan lidahnya menjulur. Randy tidak bisa melakukan apa-apa. Seumur hidup dia belum pernah melihat makhluk seperti itu. Sangat menyeramkan. Dan Randy hanya bisa memejamkan matanya sambil berdoa. Dan ketika dia membuka matanya kembali,
dia kaget setengah mati karena dia sudah berada di ruangan tengah rumahnya dan dikerumuni oleh keluarganya. Teman-teman, Randy merasa heran kenapa bisa begitu, kenapa dia bisa berada di ruang tengah rumahnya, padahal kan dia tidur di kamarnya. Dan dia kaget kenapa tiba-tiba dia bangun ada di ruang tengah dan sudah dikerumuni oleh keluarganya. Dan seketika dia merasa lapar dan diberi makan oleh keluarganya. Dan setelah Randy benar-benar stabil dari kondisinya, keluarganya menceritakan bahwa Randy mengalami kesurupan selama 3 hari. Dan pada saat kesurupan tersebut, Randy bangun, pingsan, bangun, pingsan. Dan ketika bangun, Randy tertawa, berteriak-teriak, menjerit-jerit. Nggak karu-karuan. Dan Randy ketika mendengar cerita itu kaget luar biasa. Kok bisa? Kenapa bisa? Dan akhirnya setelah itu Randy dibawa untuk diruqyah. Setelah 6 kali diruqyah, alhamdulillah Randy sembuh. Dan ketika Randy kembali ke kantornya, masuk ke ruangannya dan memeriksa laci mejanya, ditemukanlah di dalam laci tersebut segumpal tanah. Atas temuan tanah yang terdapat di dalam laci mejanya, kemudian Randy melaporkannya kepada ustadz yang meruqyahnya. Dan sejak kejadian itu, Andri tidak masuk kantor dan akhirnya menyebabkan Andri dipecat dari perusahaannya bekerja. Randy penasaran kemana Andri sekarang karena dia mencari-mencari kemana-mana tidak pernah diketemukan. Usut punya usut, ternyata Andri dikeluarkan dari kantor karena dia telah menggelapkan uang perusahaan dan kasus pelecehan seksual. Teman-teman semua, akhirnya teman-teman kantornya Andri buka suara. Ternyata selama Randy sakit, Andri terus menjelek-jelekkan Randy dan mengatakan bahwa Randy punya kelainan seksual hanya karena menikah dengan wanita yang lebih tua. Sebetulnya selama kejadian sakit, Randy sudah curiga bahwa Andri lah yang mengguna-gunai dirinya. Tapi Randy tidak mau gegabah, buru-buru menuduh Andri dengan tuduhan seperti itu. Nah teman-teman, demikian cerita dari saya kali ini. Cuman sebelum saya tutup, saya ingin mengambil sedikit kesimpulan ya. Dari cerita Randy tadi kita melihat bahwa faktor yang terbesar adalah rasa iri. Ya, rasa iri itu bisa menyebabkan orang menjadi buta, membuat hal-hal di luar kewajaran, sampai harus nyantet, mencuri, menjelek-jelekan orang juga hanya demi untuk membuat dia sendiri terlihat baik di mata orang banyak. Teman-teman, gak usahlah kita mencari kedudukan atau supaya naik pangkat dengan menjelek-jelekan rekan kita di kantor. Gak perlu seperti itu. Kalau memang sudah waktunya, kita akan naik pangkat. Kalau memang sudah masanya, kita akan naik gaji. Jadi gak perlu kita menjelek-jelekan orang lain, menginjak-injak harga diri orang lain untuk kepentingan pribadi supaya kita terlihat lebih baik. Tidak perlu. Ingat, setiap perbuatan pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Nah teman-teman, semoga kisah Randy tadi bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, bisa diambil manfaatnya dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa, salam sehat.